Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proposal proyek kelas kami yang berjudul Analisis Dampak Pendanaan Riset dengan Pendekatan Design Thinking untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Riset dalam mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas E dan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU oleh kelompok 4 yaitu Vildan Riagustiva dan Siti Nur Manggarsari. Adapun outline pemaparan kami pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada kajian pustaka dan dasar teori, dan selanjutnya ada metode penelitian, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Eh, Pada bab satu ini, kami terlebih dahulu akan menyampaikan latar belakang dari penelitian ini. Jadi, tujuan pendanaan riset pada salah satu research funder di Indonesia adalah mencapai level tingkat kesiapterapan teknologi 8. Kemudian di lapangan kerap dijumpai beberapa persoalan yang ditemui oleh para periset. Persoalan tersebut antara lain periset terkendala dalam menemukan mitra yang satu visi dalam meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, terdapat pula periset yang menemukan kendala untuk meyakinkan pengguna bahwa produk yang dimaksud mampu memenuhi kebutuhan dengan spesifikasi akurasi yang diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, kami menganggap perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait hal-hal yang menyebabkan terjadinya kendala untuk kemudian dirumuskan satu rekomendasi untuk formulasi kebijakan pendanaan riset. Kemudian perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak pendanaan riset terutama terkait dengan sustainability produk hasil riset di pasar. Rumusan selanjutnya adalah bagaimana rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir ketidakberhasilan produk hasil riset di pasar. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi awal menggunakan bisnis canvas model, kemudian melakukan analisis terhadap dampak dari program pendanaan riset, khususnya sustainabilitas produk di pasar. Kemudian melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya ketidakberhasilan produk hasil riset di pasar, serta yang terakhir adalah merekomendasikan kebijakan pendanaan riset untuk meminimalisir persoalan yang menyebabkan ketidakberhasilan produk hasil riset di pasar. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan satu rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir persoalan yang menyebabkan ketidakberhasilan produk hasil riset di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan terkait kajian pustaka dan landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nur Manggarsari. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Vilda atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 terkait dengan kajian pustaka dan juga landasan teori. Dari latar belakang, tujuan, serta manfaat yang akan dibahas, yang akan dicapai dalam penelitian ini, di sini dimulai dengan penjelasan teori mengenai bisnis model kanvas atau BMC, bahwa menurut Stillwater Pickner pada tahun 2020, bisnis model kanvas menggunakan metode kanvas yang akan memudahkan pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis atau perusahaan yang dijalankan. Bisnis model kanvas sendiri ditampilkan dalam sebuah kanvas yang terdiri dari 9 elemen, antara lain yang pertama yaitu key activities, aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Nah, aktivitas ini bisa berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan juga melaksanakan aktivitas penghubung. Yang kedua yaitu ada key partnership, di mana partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan untuk beroperasi dalam mengoptimalkan skala bisnis, mengurangi risiko, dan juga ketidakpastian dari aktivitas serta sumber daya tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga ada key research, yaitu mendeskripsikan sumber daya yang paling penting yang nantinya dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasikan semua blok atau bagian aktivitas bisnisnya.
Yang keempat ada cost structure, yaitu blok yang mendeskripsikan semua pembiayaan operasional atau struktur cost untuk mengetahui model pembiayaan perusahaannya. Yang kelima ada value proposition, yaitu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Yang keenam ada customer relationship, di mana customer relationship ini berisi tentang cara perusahaan untuk berinteraksi dengan segmen yang dituju untuk inovasi, layanan, maupun produknya. Yang ketujuh yaitu channel, di mana channel ini merupakan bagaimana perusahaan ini dapat menyampaikan penawaran value-nya kepada segmen yang dituju. Dalam hal ini mencangkup saluran distribusi dan saluran penjualan. Yang kedelapan ada customer segment, di mana segmen dari pelanggan yang dituju oleh suatu organisasi. Yang terakhir ada revenue stream, di mana ini merupakan aliran pemasukan ataupun sistem penentuan harga dari semua kegiatan, serta beberapa cara untuk menghasilkan aliran pemasukan bisa dengan penjualan produk ataupun jasanya. Nah, next-nya di sini kita akan berbicara terkait dengan design thinking. Dari hasil BMC tadi, maka kita akan mencari tahu terkait dengan design thinking, bahwa memang design thinking ini adalah sebuah pola pemikiran dari kacamata desainer yang dalam memecahkan masalahnya ini selalu menggunakan ataupun menggunakan pendekatan human oriented sesuai yang dijelaskan oleh Mawarni 2021, di mana design thinking ini mengkolaborasikan proses-proses sistematis yang berpusat pada manusia sebagai penggunanya melalui proses terencana hingga menghasilkan suatu perubahan perilaku dan juga kondisi yang sesuai diharapkan. Nah, menurut Kelly dan Brown pada tahun 2018 dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai melalui design thinking. Yaitu yang pertama ada empathy, yaitu ketika sudah mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, maka seorang design thinker perlu mengetahui pengalaman, emosi, serta situasi dari penggunanya. Nah, untuk define, setelah desain thinker mengerti kebutuhan dari penggunanya atau human-nya, maka desainer ini perlu menggambarkan sebuah ide atau pandangan user yang akan menjadi dasar dari produk atau aplikasi yang akan dibuat. Nah, yang ketiga yaitu tahapannya adalah ideat, yaitu kebutuhan yang ada, maka desainer perlu menggambarkan solusi-solusi yang dibutuhkan. Ide-ide apa saja yang bisa menjadi solusi seperti itu. Nah, tahap selanjutnya yaitu prototype, di mana ide tadi yang sudah ada sebelumnya perlu langsung diimplementasikan dalam sebuah aplikasi maupun produk uji coba, sehingga nanti akan dihasilkan sebuah produk yang nyata dan kemungkinan menjadi skenario dari penggunaan produknya, seperti itu. Nah, tahap terakhir yaitu testing atau tes, di mana dari produk atau aplikasi uji coba di tahap sebelumnya yang sudah dibuat, maka akan dilakukan sebuah percobaan dengan penggunanya. Nah, dari pengalaman penggunanya ini dalam menggunakan produk uji coba, maka akan didapatkan masukan untuk membuat produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan produk yang ada, hingga produk ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user atau penggunanya. Next-nya. Di sini ada inkubasi bisnis, di mana menurut Mahani pada tahun 2015, inkubasi bisnis ini merupakan suatu proses pembinaan bagi usaha kecil ataupun dalam melakukan pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana, prasarana usaha, pengembangan usaha, dan dukungan manajemen serta teknologi yang dibutuhkan. Secara sistemik, inkubasi bisnis merupakan suatu wahana transformasi pembentukan sumber daya manusia yang tidak atau kurang kreatif dan produktif menjadi sumber daya manusia yang memiliki motivasi wirausaha secara kreatif, inovatif, produktif, dan juga kooperatif.
sebagai langkah awal dari penciptaan wirausaha yang memiliki keunggulan kompetitif dan juga komparatif, serta memiliki visi dan misi ke depan yang jelas. Nah, inkubasi bisnis ini memiliki cangkupan komunitas yang nantinya saling berintegrasi dalam suatu operasi maupun aktivitas. Nah, yang terakhir yaitu inovasi. Di dalam penelitian kami, tahap terakhir di sini tujuannya dalam menginovasi, yaitu inovasi sendiri dapat diidentifikasikan dengan banyak jenis inovasi dan juga klasifikasi yang bervariasi sesuai objek inovasi. Nah, yang pertama di sini dicontohkan yaitu terdapat implementasi inovasi radikal, di mana inovasi radikal ini merupakan perubahan kerangka. Contohnya, dengan melakukan apa yang tidak dilakukan sebelumnya. Inovasi radikal sebagai komersialisasi produk dan teknologi yang memiliki dampak kuat pada pasar dalam hal menawarkan manfaat dan perusahaan yang sangat baru di dalam hal kemampuannya untuk menciptakan bisnis baru. Sementara inovasi tambahan dalam organisasi tidak membuat produk usang, tetapi hanya meningkatkan kemampuan lebih banyak produk dari yang sudah ada. Nah, perusahaan dengan kemampuan inovasi radikal ini akan menciptakan pasar dan peluang baru dalam bisnis. Inovasi radikal ini sangat penting bagi perusahaan yang peduli dengan pertumbuhan juga pembaruan jangka panjang, dijelaskan oleh Lever, O'Connor, and Rice 2001. Nah, ternyata di sini dijelaskan juga bahwa studi yang dilakukan oleh Oja Salo pada tahun 2008 ini memetakan beberapa inovasi seperti incremental innovation, yaitu dengan memanfaatkan potensi rancangan yang sudah ditetapkan dan memperkuat dominasi kemampuan suatu perusahaan dengan inovasi, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas fungsi dari sebuah teknologi yang ada dan akan memberikan nilai tambah pada teknologi ataupun perbaikan pada skala kecil terhadap produk dan juga proses bisnis yang ada saat ini. Nah, next-nya di sini akan masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Silahkan Ibu Filda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait metode penelitian. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan alur dari penelitian yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah eh, kami menyusun BMC, tujuannya untuk mendiagnosa kondisi existing. Begitu kemudian berdasarkan BMC tersebut, terutama gap yang terjadi, kita lakukan pendekatan design thinking gitu untuk bisa memperbaiki salah satu bagian dari proses bisnis yang sudah dilakukan. Kemudian hasil dari design thinking akan kami susun satu rekomendasi dengan membuat BMC yang baru. Begitu harapannya dari BMC yang baru ini dapat dijadikan satu rekomendasi kebijakan pendanaan riset. Kemudian untuk yang pertama, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa di sini kami telah mencoba untuk menyusun BMC, Business Model Canvas, terkait layanan pendanaan riset di satu research funder. Kemudian dari sini kami menemukan satu kesenjangan dalam khususnya dalam proses eh, Risk Pro Impact Assessment. Jadi ketika riset itu selesai akan dilakukan satu proses lanjutan, di mana dari proses lanjutan itu kita bisa mengcapture kendala apa saja yang dihadapi oleh researcher di lapangan setelah proses pendanaan selesai. Nah, kemudian berangkat dari sini, begitu ya, berangkat dari sini kita akan lakukan lebih lanjut proses design thinking, di mana proses design thinking ini terdiri dari 5 tahapan, sebagaimana tadi dijelaskan oleh rekan kami. Yang pertama adalah empathize, yang kedua adalah divine, kemudian ideate, prototyping, dan yang terakhir adalah testing. Nah, untuk tahapan pertama, yaitu tahapan empathize, kami akan melakukan deep interview terhadap 9 orang analis riset di salah satu research funder guna menggali pain dan gain dari program pendanaan riset yang ada saat ini. Kemudian, tahapan empathize yang akan kami lakukan adalah menentukan personanya, kemudian menyusun empathy map, dan yang terakhir adalah menyusun customer journey mapping. Nah, selanjutnya,
Setelah proses empathize dilakukan, kami akan lanjutkan ke proses define, di mana tools yang kami gunakan adalah value proposition canvas dan how might we. Begitu. Kemudian hasil dari sini akan kami gunakan sebagai input dari proses ideate. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kami identifikasi dalam proses how might we di dalam proses define akan coba kami tuangkan dalam proses ideasi atau ideate. Kemudian setelah ideate ini dilakukan akan dilanjutkan dengan proses prototyping di mana dalam proses prototyping kami akan menyusun design requirement dan objektif. Kemudian kami juga akan susun mood board-nya dan juga alternatif flow dari beberapa alternatif flow pendanaan riset. Kemudian setelah proses prototyping dilakukan, yang terakhir akan dilakukan proses testing di mana kami melakukan proses testing terhadap beberapa alternatif flow yang telah kami buat begitu, dan hasil dari testing tersebut harapannya bisa kami jadikan sebagai input dari BMC baru yang nantinya akan dihasilkan begitu. Berikut adalah daftar pustaka, jadi ada beberapa rujukan yang kami rujuk dalam proposal penelitian ini. Demikian Bapak Ibu pemaparan proposal kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.